Indonesia digadang-gadang bisa menjadi pusat industri mobil listrik dunia. Presiden Joko Widodo mengatakan saat ini Indonesia bahkan sudah masuk dalam rantai pasukan global dalam ekonomi hijau atau green economy. Sehingga Jokowi yakin industri mobil listrik skala besar bisa segera beroperasi di Indonesia. Saat ini kita mulai masuk dalam global supply chain untuk green economy. Industri baterai lithium yang diolah dari kekayaan alam kita sendiri, serta sekaligus industri mobil listrik dalam skala besar kita upayakan agar segera beroperasi di negara kita Indonesia. Dan ini akan menjadi sebuah sinyal bahwa Indonesia akan menjadi motor bagi pengembangan industri masa depan yang berpengaruh dan disegani. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita bahkan telah menargetkan produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai KBLBB pada tahun 2030 sebesar 600.000 unit untuk roda 4 atau lebih dan 2,45 juta unit roda 2. Target produksi KBLBB tersebut diharapkan akan mampu mengurangi emisi CO2 sebesar 2,7 juta ton untuk roda 4 dan lebih, serta 1,1 juta ton untuk roda 2. Sementara itu, Ketua Tim Percepatan Proyek Baterai Kendaraan Listrik Agus Cahyana mengatakan, pembangunan ekosistem industri baterai listrik secara terintegrasi dari hulu sampai hilir diestimasi akan membutuhkan investasi mencapai 17 miliar dolar Amerika atau sekitar 238 triliun rupiah. Bila industri baterai ini terbangun, ditambah dengan pasar otomotif domestik yang potensinya terbesar di kawasan, maka Indonesia memiliki potensi terbesar di antara negara ASEAN untuk membangun ekosistem industri EV. Ekosistem industri ini meliputi industri baterai EV, hulu sampai dengan hilir, infrastruktur charging station sampai dengan daur ulang. Dari berbagai sumber informasi atau benchmark, diketahui bahwa nilai investasi baterai EV dari hulu sampai dengan hilir terendah sampai tertinggi untuk kapasitas sel hingga 140 gigawatt hour adalah bersekitar antara 13,4 sampai 17,4 miliar US dollar. Melimpahnya ketersediaan sumber bahan baku industri mobil listrik yang dimiliki Indonesia nyatanya turut menggairahkan minat investor asing. Indonesia disebut menguasai 30% dari cadangan nikel dunia sebesar 21 miliar ton. Tidak hanya nikel, Indonesia juga memiliki material komponen baterai seperti aluminium 1,2 miliar ton, tembaga 51 miliar ton, dan mangan sebesar 43 miliar ton. Sejumlah investor yang berminat pada Indonesia, diantaranya pabrikan mobil asal Jepang, Toyota, yang berniat melakukan investasi sampai 3 tahun ke depan sebesar 28 triliun rupiah. Kemudian, ada PT Honda Prospek Motor dengan nilai investasi 5,1 triliun rupiah, dan Hyundai yang sudah berkomitmen menanamkan modalnya sebesar 21,8 triliun rupiah, di mana pendanaan itu akan terbagi menjadi 2 periode hingga tahun 2022. Pemerintah mengklaim dengan dukungan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka bukan tidak mungkin masih banyak investor asing yang akan menunjukkan minat dan komitmennya kepada Indonesia agar Indonesia bisa merealisasikan ambisinya menjadi pusat mobil listrik dari hulu hingga hilir di masa depan. Anda kembali dalam Impact, program Impact, dan masih bersama saya adalah Assistant Professor atau Profesor Bagus Mulyadi dari University of Nottingham dan pengusaha seorang diaspora di Inggris dari University atau Oxford University. Kedua-duanya adalah diaspora dan telah datang ke Indonesia mungkin untuk meneliti atau mengintip sebetulnya apa yang sedang terjadi di Indonesia. Kita pertama kembali kepada Saudara Oki. Mas Oki, selamat datang lagi sekarang, tapi selamat juga melihat apa yang kita melihat tadi di televisi, bahwa perusahaan-perusahaan asing telah merencanakan menginvestasi sekitar 50 triliun rupiah di Indonesia, terutama adalah mobil-mobil Jepang dan Korea.
Bagaimana pendapat Anda? Apa kesempatan yang masih dimiliki oleh pengusaha Indonesia? Iya, saya kira menarik melihat perusahaan industri mobil seperti raksasa Jepang dan juga Korea yang sudah memasukkan investasinya ke Indonesia. Artinya ada sebuah pesan penting di situ bahwa ini akan menjadi sebuah market yang atraktif karena uang yang diinvestasikan bukan uang yang kecil. Tentu saja investasi dalam untuk mobil listrik tidak jangka pendek, jangka panjang. Itu baru stage 1 yang kita lihat 50 triliun. Kalau kita melihat mengapa orang begitu tertarik menginvestasikan, maka bisa terjadi ada dua hal. Yang pertama dia melihat ada market di situ, which is kita adalah keempat terbesar populasi dunia. Yang kedua di situ ada resources. Nah, resources ini tentu saja yang seharusnya sudah bisa kita kapitalisasi sebagai bangsa Indonesia agar tidak kemana-mana. Artinya Indonesia harus bisa mengkapitalisasi resources-nya, baik itu human-nya maupun juga begitu juga dengan sumber dayanya, sumber daya alamnya. So, melihat dari perkembangan bahwa Indonesia memiliki cadangan yang sangat besar dalam cobalt, ya, besi, baja, Magna. dan juga lithium, rare earth yang kita katakan saat ini, maka itu menjadi sebuah potensi yang sangat besar bahwa Indonesia bisa menjadi epicentrum buat teknologi mobil listrik. Artinya mobil listrik ini bisa menjadi entry point menuju sebuah revolusi teknologi yang lebih besar ke depannya. Kita mendengar determinasi daripada Presiden Jokowi tadi, yang begitu dengan serius dan semangat mengatakan kita akan menjadi salah satu pemain dunia. Ya, kita bisa menjadi salah satu world power di dalam pembuatan daripada mobil listrik oleh karena kita mempunyai sumber daya alam yang sedemikian rupa untuk memulai produksi ini. Tapi pertanyaan saya adalah, atau mungkin bukan tapi, pertanyaan saya adalah telah 2 kali diadakan atau percobaan mengenai mobil listrik di Indonesia. Satu kali mungkin oleh Pak Jokowi sendiri dan satu lagi oleh Pak Dahlan Iskan. Mengapa pada saat itu, apakah kita pada saat itu secara bisnis efisiensi pada saat itu belum siap? Betul sekali, karena tidak semua ide bagus itu memiliki momentum yang tepat untuk digulirkan. Apa yang saya lihat pada tahun-tahun 2013-2012 awal-awal hingga sekarang, tentunya ada pergeseran ekosistem, di mana dahulu kita belum terlalu menunjukkan antusiasme kita kepada lingkungan, betul. Dan sekarang semua orang melek bahwa karbon emisi itu mempengaruhi terhadap global warming. Dan kalau kita bicara global warming, maka ini sudah menjadi red alert. Karena kita sekarang sudah banyak sekali bencana alam, tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di luar sana pun banyak. Kenapa waktu itu tidak berhasil? Karena belum siap? Karena ekosistemnya belum siap. Dan juga regulasinya belum siap. Saat ini pemerintah sudah mulai menggodok, mempush untuk adanya regulasi kepada Tapi mobil listrik. tentunya semangat itu diperlukan dulu ya. Semangat dan visi ke depan. Karena tanpa semangat kita tidak punya masa depan. Jadi semangatnya sebetulnya kita sudah ketahui pada saat itu tahun 2013-14 pada waktu Pak Jokowi, Presiden Jokowi dan juga Pak Dahlan Iskan mulai meluncurkan ini. Meskipun sering dicemoohkan, ternyata memang bahwa infrastruktur itu pada saat itu belum siap. Bagaimana Anda melihat kesiapan apa sekarang yang perlu dilakukan dengan kita melihat selalu ada aja orang yang protes, tapi kita melihat bahwa industri baterai dan industri pengolahan nikel atau bahan bahan baterai sudah mulai digalakkan. Apa kira-kira dari Anda sebagai seorang entrepreneur yang mempunyai background dan bekerja sama dengan Prof. Bagus, apa yang Anda harapkan dan apa menurut Anda merupakan usulan yang perlu diperhatikan? Ya, saya kira dalam hal kaitannya teknologi dengan ekonomi memiliki 3 syarat. Syarat yang pertama itu adalah infrastruktur. Bagaimana infrastruktur ini sangat menunjang terhadap keberlangsungan akselerasi terhadap sebuah proses manufaktur. Jika infrastruktur ini tidak disiapkan, maka tentunya sulit untuk bisa terjadi akselerasi. Infrastruktur ini termasuk adalah ekosistem. Ketika kita akan shifting menjadi sebuah negara industri, manufaktur, maka ekosistem di sini yang penting adalah contohnya adalah small medium enterprises atau UKM, yang mana mereka juga harus dipersiapkan. UKM? Betul. UKM terlibat di dalam pembuatan mobil listrik? Harus terlibat. Apanya? Di dalam pembuatan mobil,
itu ribuan komponen. Dan ribuan contohnya seperti mur, baut, kursinya, kontrolnya, mekaniknya, sistem powernya, radionya, dan sebagainya. Itu semua tidak perlu kita impor. Perlukah perusahaan-perusahaan Jepang itu yang tadi akan melakukan investasi di sini perlu melibatkan UKM yang tidak terjadi saat ini? Saya kira akan dilakukan oleh mereka. Dan kalau seandainya mereka melakukan, kenapa tidak kita duluan yang melakukan? Tapi kenapa mereka tidak melakukan selama ini? Saat ini saya kira Jepang tuh sudah melakukan hilirisasi yang luar biasa di negaranya. Sehingga pertanyaannya apakah mereka masih butuh men-trigger UKM yang ada di Indonesia kalau mereka sudah memiliki di Jepang. Tapi bicara mobil listrik, this is a new game. This is totally new. Tidak seluruhnya sama seperti mobil umum, tapi akan ada perbedaan-perbedaan tentunya. Nah, jika kita masuk ke dalam ekosistem mobil listrik. Tapi tentunya mereka berada di Indonesia, jadi seyogyanya mereka melibatkan UKM. Seharusnya memang begitu. Betul. Kemarin kita, kalau tidak salah, Mas Oki bertemu dengan Menteri UMKM, yaitu Pak Masduki, Teten Masduki. Apa yang dikatakannya? Saya mengatakan kepada beliau bahwa kita perlu meredefine framework SME, yang mana selama ini UKM ini kita banyak berkutat pada industri makanan, industri kecil menengah yang seperti makanan, baju. Itu tidak salah, itu bagus sekali. Karena memang terbukti bahwa Indonesia cukup resilient UKM-nya di dunia ini. Namun kalau kita mau menjadi negara manufaktur atau industri, kita harus mempush UKM itu juga masuk ke dalam sebuah industrialisasi. Sehingga terjadi dari hilirisasi dari sana. Begitu. Mungkin? Sangat mungkin. Mimpi? Ya, tentunya mimpi, tapi mungkin direalisasikan. Saya juga mendengar Mas Oki bahwa tadi kalau tidak salah Mas Oki menjanjikan kepada Menteri Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan bahwa dalam waktu 3 bulan dari sekarang Anda akan mencoba mengkonversi angkot di Bogor dari mobil yang combustion dirubah menjadi mobil listrik dalam waktu 3 bulan, yaitu angkot-angkot, dan akan dilakukan dengan satu prototipe percobaan. Betul? Bisa? Betul bisa. Betul bisa. Bahwa ini berbeda antara konversi dan membuat. Kalau membuat tentunya butuh manufaktur di situ, butuh robotik di situ, butuh manpower di sana. Dan kita di sini ingin membuktikan bahwa kita bisa mengkonversi mobil yang sudah ada menjadi mobil listrik. Dan yang di sini kita itu akan kalau lakukan. jadi mobil listrik mesinnya harus dilepaskan, dicopot lah ibaratnya. Betul. Kemudian combustionnya juga sudah tidak diperlukan lagi. Tidak perlu. Kemudian propulsinya atau juga dengan perputaran gardan itu semua itu dirubah. Betul. Bisa dilakukan dengan mobil-mobil angkot yang bikinan Jepang itu. Bisa dilakukan. Kenapa kok saya itu masih tidak bisa percaya ya bahwa itu bisa dilakukan? Seberapa yakin Anda bahwa itu bisa dilakukan? Iya, tentunya keyakinan itu tentunya butuh support. Secara teknis itu bisa dilakukan. Tinggal bagaimana support itu bisa kita dapatkan juga dari pihak yang akan kami rubah gitu ya, angkotnya menjadi angkot listrik. Karena saya kira itu adalah permasalahan teknis untuk merubah dari mobil biasa menjadi electric vehicle begitu. Saya melihat Prof. Satrio tadi kalau tidak salah begitu Anda menyatakan itu langsung menyerang Anda kapan bisa di-deliver dalam 3 bulan dari sekarang? Dalam 3 bulan bisa di-deliver. Baik. Jadi gitu kita akan melihat apakah betul. Gimana Prof? Betul apa yang dikatakan oleh pengusaha kita yang 2 kali S2 dari University of Oxford? Ya, itu bagian dari roadmap kan. Yang paling gampang dalam membuat mobil listrik adalah mengkonversi mobil donor jadi mobil listrik. Lalu kita bisa mengarah kepada pembuatan drivetrain electrical dari scratch, dari nggak ada jadi ada, seperti itu kan. Baru kita bisa bicara tentang peripheral teknologi yang lain. Tapi yang paling gampang, yang paling realistis dilakukan adalah konversi. Demikian. Jadi Indonesia sudah punya basis manufaktur yang memungkinkan untuk hal itu terjadi. Kalau hanya sekedar konversi. Tapi kan bukan itu yang kita mau. Yang kita mau adalah supaya Indonesia punya R&D capacity untuk membuat mesinnya sendiri, baterainya sendiri. Karena kalau tidak demikian, harganya akan mahal, desainnya tidak akan maksimal, dan tidak punya market mekanisme yang membuat industri itu berkesinambungan. Gitu. Kira-kira Prof, apa yang diperlukan dari pemerintah untuk dapat to materialize mimpinya daripada seorang Oki Yernevian? Infrastruktur. Yervian.
infrastruktur harus dibangun. Maksudnya bukan infrastruktur manufaktur saja, infrastruktur kebijakan. Sekarang ada peraturan pemerintah nomor 55. Ada infrastruktur sumber daya manusia yang membuatnya berkesinambungan. Kita butuh ada pusat riset unggulan. Ini yang sedang kami upayakan bersama-sama dengan Oki dan teman-teman di Inggris, supaya nanti di Indonesia ada pusat riset unggulan di bidang electric vehicles dan teknologi yang berkaitan dengannya, dekat dengan basis manufaktur di Indonesia, sehingga dia bisa meningkatkan sumber daya manusia di situ 10-20 tahun ke depan, dari merakit mobil konversi sampai membuat mesinnya sendiri, sampai membuat baterainya sendiri. Barulah di situ kita dapat nilai tambah, barulah harga bisa murah, barulah market bisa menerimanya tanpa bantuan subsidi pemerintah. Membawa pertanyaan saya kepada apa yang dikatakan tadi adalah bahwa Presiden atau pemerintah baru saja memutuskan bahwa Kementerian Riset dan Teknologi akan di-split. BRIN, ya, Badan Riset Indonesia, Badan Riset Nasional itu akan berada langsung di bawah Presiden, dan Risteknya atau pendidikannya, IPTEK-nya atau IPTEK-nya akan berada di dalam pendidikan di Departemen Pendidikan. Bagaimana pendapat Anda? Ya, saya melihat harusnya kebijakan tentang Badan Riset Nasional adalah bagian dari grand narasi. Gitu. Saya melihat bahwa yang terjadi sekarang ada kebanyakan yang saya lihat adalah campur aduknya birokrasi dengan keilmuan, seperti itu. Bahwa Kemenristek BRIN itu layaknya organisasi kementerian yang lain memiliki struktur birokrasi yang membuatnya syarat akan hierarki, dan itu sebenarnya tidak nyaman bagi para ilmuwan untuk mendiskusikan hal-hal kalau terbelenggu dengan hierarki. Jadi saya harapkan kalau nanti Badan Riset Indonesia, Inovasi Indonesia dimulai atau dibentuk secara serius, keilmuan bisa jalan dengan sistem egaliter, riset bisa berjalan sebebas-bebasnya, barulah iklim riset terbangun, inovasi dihasilkan. Yang saya dengar, banyak orang yang mempertanyakan keputusan daripada Presiden ini. Tapi yang saya dengar adalah dikti adalah pendidikan. Dan pendidikan itu dilakukan di Departemen atau Kementerian Pendidikan. Sementara riset itu merupakan sesuatu yang sesudah terjadi pendidikan. Tapi ini kan pendidikan dan riset itu harusnya hand in hand. Ya, di dalam kelas harusnya begitu. Di dalam kelas. Tapi kelihatannya Presiden ingin agar supaya riset ini langsung berada di bawah beliau, agar supaya riset ini lebih cepat bergulir, ya. Dalam satu hal saya setuju, karena Presiden dalam hal ini harus memiliki visi yang bisa langsung diimplementasikan dalam BRIN. Dia harus tahu apa yang harus kita kembangkan, 5 atau 6, nggak boleh banyak-banyak. Riset unggulan khusus Indonesia. Seperti itu. Dan secara struktural itu akan memudahkan. Ristek dengan pendidikan tinggi itu memang harus berada di dalam satu payung kebijakan. Karena yang saya lakukan di dalam riset sehari-hari itu akan berimpak langsung pada kurikulum. Kalau riset saya tidak merefleksikan dunia yang sebenarnya, mahasiswa saya di kelas akan keluar dengan diskrepansi antara apa yang dia dapatkan di kelas dengan apa yang dibutuhkan dunia kerja, seperti itu. Tapi sekali lagi, BRIN saya punya harapan besar, mudah-mudahan riset bisa berjalan dengan tanpa adanya banyak birokrasi yang memperlambatnya. Gitu. Bagaimana pertemuan dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan, Menko Maritim? Kelihatannya apa yang dia sampaikan cukup menggetarkan seorang Profesor Bagus Mulyadi juga. Saya tidak tahu bahwa Indonesia sebenarnya punya grand narasi seperti itu, ya. Tidak tahu? Tidak tahu, ya. Nggak mungkin tahu juga kan, nggak dikasih tahu gitu. Jadi Indonesia sekarang baru tahu bahwa Indonesia, ya, bukan hal yang mengagetkan sebenarnya bahwa Indonesia punya potensi yang sedemikian besarnya. Jadi saya senang sekali dengan pertemuan tadi diafirmasi keraguan-raguan yang ada sebelumnya bahwa Indonesia sebenarnya bisa menjadi the new scientific superpower. The new scientific superpower, the diplomacy of science. Ya, yang akan mendukung science diplomasi. Saya juga ingin menanyakan sebetulnya kedatangan daripada Prof ke sini bersama dengan Pak Irfan dan juga bersama dengan beberapa peneliti di bidang nuklir maupun kesehatan itu disebabkan oleh karena pertemuan satu kali juga antara lain dengan pertemuan dengan Pak Luhut. Anda katakan bahwa sebetulnya sesudah Anda
mempunyai kesulitan untuk mengajarkan Prof. Mulyadi datang ke Indonesia, betul? Iya, betul. Gimana itu ceritanya? Kebetulan memang sebelum terjadi pertemuan ini, banyak dari diaspora sudah berada dalam comfort zone. Dan itu adalah hal yang wajar. Comfort zone dalam arti udah enak lah di situ, Sudah nyaman. ngapa-ngapain mesti pulang ke Indonesia gitu ya? Karena semua sudah nyaman, terlepas kita menjadi siapa. Dan saya melihat bahwa kolega saya, Prof. Bagus, memiliki keahlian yang jarang dimiliki oleh orang Indonesia. Dan saya pikir di sini ada sebuah kesempatan, I'm just knitting the dots, bahwa di sini ada Prof. Bagus, dia memiliki keahlian yang spesifik. Lalu di sini ada juga pemerintah Indonesia yang ternyata sudah mulai mempush regulasi untuk mobil listrik. Lalu kami juga punya rekan-rekan di alumni yang mereka juga bisa melakukan manufacturing, assembling untuk mobil. Jadi saya pikir momentum ini kenapa tidak kita manfaatkan. Lalu saya mencoba untuk meyakinkan Prof. Bagus. Akhirnya yakin untuk ikut. Akhirnya yakin. Awalnya sampai H-3 itu saya masih mengconvince dia. H-3 sebelum kami berangkat saya harus mengconvince. Kita jeda sebentar. Pak Oki dan Prof. Bagus. Pemirsa, masih bersama dengan dua tokoh diaspora Indonesia, Prof. Bagus Mulyadi dan Oki Erlivan. Dan kita akan kembali bersama Anda setelah jeda iklan berikut ini.